Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Salah satu setiap hari yang sering kita baca dalam sholat, yaitu kita minta ampun, minta disayangi, dan tentu meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf dari kesalahan yang pernah kita buat, maaf yang terkadang kita banyak mengeluh, maaf yang belum bisa maksimal dalam ibadah. Yang tentu sebenarnya Allah tidak akan membebani masalah, membebani ujian di luar batas daripada kemampuan kita. Yang ketika ada orang yang hampir menyerah, maka jangan sampai bagaimana kita menolaknya. Tapi terkadang kita harus berterima kasih kepada kesulitan itu. Berterima kasih kepada masalah, karena berkat dengan masalah kita bisa belajar, kita bisa bagaimana melewati dengan cara yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang mungkin memang permasalahan itu terasa memukul kehidupan kita, yang kita tidak mampu lagi bertahan, namun jangan pernah berhenti, karena setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Allah selalu membukakan rahmat dan kasih sayangnya, walaupun kita terkadang sering melupakannya. Maka kita meminta ampun, meminta disayangi, meminta diberikan kesehatan, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin suatu hari kita pernah mendapati di mana titik terendah. Kita lihat bagaimana dalam sejarah, dalam sirah baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pun pernah bagaimana seperti dalam titik terendah. Kita lihat dalam sejarahnya ketika itu ada tahun kesedihan, yang dimana ketika itu pamannya wafat sebagai pelindung daripada perpolitikan di situ. Yaitu bagaimana ketika kehilangan tentu mendapati kesedihan. Dan setelah itu bagaimana juga yang senantiasa menemani, yang senantiasa bagaimana barangkali berkeluh kesah, curhat, yang menemani dalam dakwah, yang mendampingi, yaitu istri tercinta Khadijah. Ketika Khadijah wafat, maka itu pun menjadi bagaimana kesedihan bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam perjuangannya, dalam menyebarkan agama Islam, ketika itu sampai pernah diblokade, sehingga ekonomi tidak boleh bagaimana masuk kepada kaum muslimin, yang ketika itu kaum muslimin masih sedikit. Kaum muslimin masih bisa terhitung. Dan bukan hanya itu, bukan hanya bagaimana diblokade daripada ekonomi yang sulit, bagaimana belanja, sulit makan, bahkan ketika itu bagaimana dihina, bagaimana itu difitnah, bahkan diancam, dibunuh ketika itu. Maka bagaimana Rasulullah SAW sampai berdakwah, menyebarkan bukan hanya di Mekah. Ketika itu pernah datang ke kota Thaif, tapi sambutan di kota Thaif bukan sambutan yang baik, tapi malah ternyata ketika itu ditolak, diusir, bahkan Rasulullah sampai berdarah-darah, karena bagaimana itu orang-orang menolak dakwah Rasulullah SAW. Maka di tahun kesedihan atau mungkin di titik terendah, maka Rasulullah SAW ketika itu sampai bagaimana ditawari oleh malaikat, sampai bagaimana ketika itu diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa Isra Mi'raj, yang bagaimana peristiwa yaitu ketika diperjalankan dari Mekah, yaitu ke bagaimana Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai bagaimana dinaikkan kepada langit, ketika itu bertemu dengan para nabi, bagaimana ketika itu sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai bagaimana diberikan perintah daripada sholat, yaitu untuk bagaimana salah satu kewajiban bagi kita. Nah, maka dengan bagaimana ketika titik terendah, maka kita bisa bagaimana bersujud kepada Allah, bagaimana bisa mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika barangkali kehilangan orang tercinta, ketika ekonomi terpuruk, ketika kehidupan tidak baik-baik saja, maka sholatlah menjadi solusi dalam kehidupan kita. Maka Allah berjanji bagi siapa yang menjaga sholatnya, maka akan bagaimana memperbaiki segala urusannya, bahkan menjadi balasan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjalanan Rasulullah SAW yang ketika itu tadinya bagaimana mungkin ada rasa sedih dengan bagaimana kehilangan orang-orang tercinta, tapi hilang dengan bagaimana daripada
kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, daripada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, daripada perjalanan hikmah ketika itu. Maka barangkali ketika hari ini kita senantiasa menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan menjadikan permasalahan yang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil berikhtiar dan bertawakal, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Jikalau Bunda punya hajat, punya hal-hal yang mungkin ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar. Jikalau suka, bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.